Bapak, Ibu yang terkasih, selamat siang. Romo, selamat siang. Pada siang hari ini, marilah kita awali misa pada siang hari ini dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam menurut Maria, penuh rahmat perkataanmu. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, Terpujilah engkau di antara buah tubuhmu, wanita, Yesus. dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada bulan Maret 2020 merupakan awal bagi kita semua mengalami pembatasan dalam melaksanakan ibadah di gereja, termasuk melaksanakan misa Jumat pertama di gereja-gereja kita, lingkungan kita terutama di DKI Jakarta. Tentunya semakin banyak kerinduan akan kebersamaan dalam beribadah seperti masa sebelum pandemi COVID ini. Kerinduan untuk berjumpa dalam terang kasih Tuhan terwujud dalam kegiatan misa streaming bagi para pegawai Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, kelompok kategorial, dan komunitas-komunitas Katolik yang berada di Jakarta, termasuk juga para mahasiswa Katolik PKN STAN, serta para pensiunan dari seluruh Indonesia yang berkenan bergabung pada siang hari ini. Misa Jumat pertama kita pada kesempatan ini bertemakan, jadikanlah hati kami seperti hatimu, belajar dari kisah Yohanes Pembaptis. Misa Jumat pertama ini akan dipimpin oleh Romo Yusuf Edi Mulyono SY. Semoga tema misa kita di atas mampu menggugah semangat dan menyemai benih perutusan kita sebagai insan umat Katolik dari segala komunitas yang bergabung pada siang hari ini dari seluruh Indonesia dalam melayani pada masa pandemi COVID ini. Terima kasih, salam damai Kristus. Pada siang hari ini, kita secara khusus berdoa untuk beberapa intensi. Yang pertama, mohon bimbingan Tuhan atas kesejahteraan dan kesehatan umat lingkungan khusus Kemenq, Kemenko Perekonomian, OJK, Komunitas Santo Leonardo City Corp, Komunitas Solideo, dan Komunitas Santa Ursula agar bisa menjalani 3 wujud tahun refleksi, yaitu semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Dan juga kita bersama berdoa untuk arwah Papa Matius Sutriyadi yang 2 tahun yang lalu berpulang. Juga bagi kedamaian jiwa Bapak Insinyur Alexander Bentur, DMMBA, yang berpulang pada hari ini pukul 6.45
waktu Indonesia Barat, dan arwah para imam, rohaniawan, dan rohaniwati. Kita bersama juga mengucap syukur atas kesembuhan Bapak dan Ibu J.A. Sudarman, mertua Bapak Edi Santoso yang sebelumnya positif COVID, serta mohon kesembuhan bagi para rohaniawan dan rohaniwati yang saat ini terbaring sakit. Kita juga mengucap syukur atas sidang tertutup promosi dari istri Lydia Rina R. Hartono yang berlangsung pada hari ini. Bapak, Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kehadiran Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan Ya Yesus Raja Cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat siang. Hari ini kita bersama komunitas Jumat pertama dari Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, OJK, Solideo, TC Corps, dan juga Santa Ursula, serta para pensiunan serta sekolah tinggi STAN. Bersyukur bersama atas segala anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita sampai hari ini dengan kesehatan, kesejahteraan kita. Semua itu juga berkat pengorbanan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan hatinya yang Maha Kudus yang kita rayakan setiap Jumat pertama. Secara istimewa hari ini juga merupakan bersama seluruh gereja peringatan wajib Santa Agatha, seorang teladan kemartiran, seorang perawan yang menyerahkan hidupnya demi iman, yang wafat tahun sekitar 251. Ini orang yang sungguh teguh imannya, menjadi contoh bagi kita dalam situasi yang tidak mudah, sulit, susah,
ditindas, disiksa, sampai saya tidak berani menggambarkan bagaimana dia disiksa saking kerasnya. Sebagai gambaran, dia menjadi pelindung orang-orang yang sakit kanker payudara. Bisa digambarkan penderitaan yang dialami semasa penyiksaannya. Sekaligus pelindung pembuat roti, biasa dipanggil untuk orang yang mengalami kebakaran, untuk melawan api, gempa bumi, letusan gunung. Ini semua menggambarkan betapa berat penderitaannya, tetapi semua itu dialami demi imannya. Semoga ini juga semakin meneguhkan, apalagi bacaan-bacaan yang kita akan dengarkan hari ini. Kita meneladan orang-orang Ibrani yang dipanggil untuk hidup di dalam Tuhan dengan semangat orang yang membela orang yang kecil, lemah, tertindas, dan tidak gila akan uang, gila akan kuasa, gila akan seksualitas. Dan ini semua menjadi dasar yang dipegang oleh Yohanes, orang yang punya karakter profesional yang baik itu seperti Yohanes. Semoga kita bisa meneladani profesionalitas Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Kadang-kadang kita gagal mengikuti teladan para kudus itu. Tetapi Tuhan selalu mencintai kita, maka marilah kita mulai perayaan Ekaris kita dengan merendahkan diri di hadirat-Nya, mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita, agar hari demi hari kita semakin diteguhkan iman kita, semakin dikuatkan sehingga bisa hidup di dalam Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hati putramu Yesus Kristus dilukai karena dosa kami. Belajar dari kisah Yohanes Pembaptis hari ini, betapa cinta akan kebenaran harus ditebus dengan kematian. Begitu besar cintamu kepada kami ya Tuhan. Maka kami mohon, semoga kami selalu berusaha untuk membalasnya dengan menunjukkan hormat bakti kepadanya dan dengan memulihkan kehormatan hatinya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Silakan bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kepada orang di Ibrani. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya
telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sebab dikala ada bahaya, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku ya Allah penyelamatku, janganlah membuang aku. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Tuhan sertamu. Kamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia.
Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidaklah engkau mengambil istri saudaramu. Dan karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan memberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua orang-orang yang hebat menurut saya ya. Kehebatannya karena membuat tema yang luar biasa. Jadikanlah hati kami seperti hatimu. Ingin belajar dari Santo Yohanes Pembaptis. Memiliki hati yang kuat, teguh, bermoral, tidak seperti Herodes. Injil hari ini menceritakan bagaimana Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis atas dorongan Herodias yang adalah istri tidak sah dari Herodes. Tidak sahnya karena apa? Karena Herodias sebenarnya adalah istri Filipus, saudara Herodes. Pemenggalan ini terjadi karena kesombongan Herodes. Dia mengumbar janji, dan janji tidak seperti yang biasa katakan janji untuk dilanggar. Herodes maunya janji harus ditepati. Bahkan kalau harus mengorbankan orang lain. Kelihatannya ini profesional ya, tapi profesional yang jahat. Profesional itu dari kata profes.
janji, memenuhi janji, tapi jahat karena mengorbankan orang lain. Dia memberitahu putri Herodias, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan padamu. Setelah mengatakan ini di hadapan para tamu, dia tidak dapat menarik kembali yang dia katakan. Maka ketika putri Herodias minta kepala Yohanes, Herodes memenuhinya. Karena merasa kehormatannya harus dijaga. Dia memenuhi permintaan, membawa kepala Yohanes di atas talam. Janji atau profesi yang dijalankan sering disebut profesional. Tapi lalu dari sini kita tahu profesional itu bisa jahat sekali. Ini sering dikatakan tentang pengusaha, pengacara, pejabat apapun yang menepati janji, tapi menjadi orang jahat, profesional yang jahat. Pertanyaannya, seperti itukah yang kita ingini? Apakah hati kita menginginkan seperti itu? Seperti Herodes yang sombong, tidak bijak dalam membuat janji, sampai mengorbankan orang lain? Jawabannya pasti tidak ya. Kita punya pilihan karakter lain untuk menjadi seorang profesional yang baik hatinya. Dan Injil hari ini memberi kita tipe-tipe orang profesional itu. Penginjil Markus membandingkan keduanya. Di satu sisi ada Yohanes Pembaptis, seorang yang kuat, layak untuk dikagumi, layak untuk dipercayai dan kita teladani. Yohanes tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Ia berbicara dengan jujur, berani, tidak takut akan konsekuensi menyatakan kebenaran, tidak takut atas konsekuensi atas yang dia lakukan. Yohanes dipenggal karena dia tidak takut mengatakan hal yang benar, bahwa Herodes menjalani hidup yang tidak bermoral, tidak sah mengambil istri saudara sendiri. Dia mengatakan kebenaran pada Herodes, tidaklah benar bagimu tinggal dengan istri dari saudara laki-lakimu. Bayang pun Anda hidup dengan suami orang atau istri orang. Inilah yang disebut tidak bermoral. Kebenaran ini ada dalam 10 perintah Allah, bukan sesuatu yang baru. Di dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12 sampai 17 saya sebutkan beberapa hal yang menjadi perintah-perintah moral itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Menginginkan keledai saja tidak boleh. Rumah tidak boleh, apalagi istri orang. Apalagi suami orang. Sama tidak bolehnya. Di sisi lain, tipe karakter yang kedua, Herodes yang lemah, tidak punya nyali, tidak berani, dan peragu yang bisa disetir perempuan selingkuhannya. Tadi disebutkan di dalam Injil, diombang-ambingkan. Ya. Reaksinya terhadap orang dan kejadian yang berbeda menunjukkan bahwa dia memiliki kepribadian yang sangat tidak stabil, tidak yakin orangnya. Bukti konkretnya, ketika Yohanes mengkritik karena menjalani hidup yang tidak bermoral, Herodes marah kepada Yohanes.
Tetapi ketika dia sendiri ketemu Yohanes di penjara, dia takut padanya. Karena dia tahu Yohanes benar dan suci, menjadi orientasi moral. Bagaimana sekarang kita bisa sampai memiliki hati seperti Yohanes, pertanyaannya. Karakter Yohanes adalah tidak kompromi kalau sudah menyangkut prinsip-prinsip Kristen dan moral. Karena rasa hormat kita pertama-tama pada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi seperti dia, orang yang bermoral, yang pertama-tama hormat pada Tuhan. Maka yang pertama perlu kita kembangkan adalah sikap hormat pada Tuhan dengan kebiasaan doa setiap kita akan melakukan pilihan-pilihan. Apalagi untuk pilihan-pilihan yang krusial, yang penting, prinsipial. Kita perlu bertanya kepada Tuhan dalam doa, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Artinya, apa yang benar, baik, terhormat, adil, mulia, dan itulah yang kita pilih. Yohanes adalah nabi, penyambung lidah Allah. Kita semua bukan nabi, tetapi kita bisa punya karakter nabi kalau terbiasa menanyakan apa yang menjadi kehendak Allah, pilihan Allah ketika kita harus memilih. Yang kedua, untuk bisa menjadi orang yang memiliki hati seperti Yohanes, kita memiliki hormat terhadap manusia sebagai gambar Allah. Bukan hanya orang lain, tetapi juga diri sendiri. Tidak mempermalukan diri sendiri, itu menghormati diri sendiri. Kita semua, masing-masing orang lain memiliki martabat manusia yang tinggi sebagai gambar Allah. Citra Allah kita diciptakan. Jangan merendahkan martabat diri sendiri dan orang lain dengan melakukan kejahatan. Maka jangan membuat janji yang juga merendahkan martabat manusia, yang memungkinkan kita melakukan kejahatan. Nanti akhirnya kalau demikian kita bisa menjadi penjahat profesional atau profesional yang jahat. Herodes adalah gambaran profesional yang jahat. Mengikuti profesinya, janjinya, tapi jahat. Karena tidak menghormati manusia lain. Yang ketiga, teruslah berlatih mengendalikan diri kita, keinginan dan nafsu kita dengan puasa dan mati raga atau hidup sederhana. Kalau kita ingin maco, ingin berotot, kita harus latihan, harus nge-gym. Ingin menjadi orang yang sehat, kita harus berlatih makanan sehat. Kalau ingin berkarakter seperti Yohanes, juga harus berlatih apa yang dia buat, yaitu hidup sederhana. Tidak mengikuti nafsu dan keinginan pribadi yang egoistis, itulah sederhana. Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, orang Katolik, kita harus membela Kristus dan pesan Injilnya. Dan Kristus hidup dengan sederhana. Orang yang bisa mengendalikan diri, tidak takut akan kehilangan teman, tidak takut kehilangan bonus, tidak takut kehilangan pemasukan. Karena orang yang bisa mengendalikan diri akan lebih terbuka, murah hati, jujur, akhirnya bisa dipercaya dan memperhatikan orang lain, terutama orang yang lemah, orang yang kecil, orang yang tertindas, orang yang kesulitan, dan itu digambarkan nasihat-nasihat itu di dalam bacaan yang pertama kepada orang-orang Ibrani.
Orang yang sederhana itu memelihara kasih persaudaraan. Orang yang sederhana itu biasa memberi tumpangan kepada orang lain, maka terkesan bagi sesamanya sering dianggap sebagai malaikat yang nyata, yang menjamu orang lain. Kita tahu bahwa banyak orang yang dihukum itu orang tidak berdosa, tidak bersalah, atau diperlakukan tidak adil. Kita tahu hari ini Aung San Suu Kyi di Myanmar dipenjara, dikudeta. Orang yang dipenjara tidak selalu karena kesalahan, tapi karena ditindas. Tadi bahkan ada yang memberi nasihat dalam bacaan pertama tadi, kamu jangan mencemarkan tempat tidur orang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nasihat-nasihat untuk hidup sederhana. Marilah kita syukuri panggilan kita untuk memelihara hati kita menjadi seperti hati Tuhan Yesus sendiri, seperti hati Yohanes Pembaptis yang hidup berpusat pada Tuhan, ya, selalu membina hubungan dengan Tuhan, apalagi dalam keputusan-keputusan yang penting, punya hormat terhadap martabat manusia, dan mau hidup sederhana. Kita yakin itulah jalan kita, jalan orang Kristiani. Semoga kita bisa mewujudkan itu bersama-sama karena kemurahan dan belas kasih Tuhan. Dengan keyakinan itu, mari kita lanjutkan ibadah kita di Jumat pertama ini. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan doa, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang mengadili orang hidup dan orang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui kisah Yohanes Pembaptis dan pengajaran dari bacaan pertama tadi, Tuhan menunjukkan konsistensi cinta hatinya yang tak terhingga. Marilah kita memuji Dia dan berdoa agar dapat meneladan sikap hatinya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa memberi mereka hidup yang suci dan bijaksana, tekun dan setia dalam memimpin umat-Nya, agar kami kawanan domba-Mu mengalami pengembalaan yang penuh kasih dan pengorbanan serta konsisten membela kebenaran dan keadilan seperti Yohanes Pembaptis. Kami mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bagi para biarawan-biarawati, semoga Bapa memberi mereka rahmat, kesetiaan untuk memberikan kesaksian hidup yang suci dan rendah hati, tekun dan berkobar dalam semangat Injil, mengabdi dan melayani. Semoga di tengah tantangan duniawi, panggilan mereka tetap memberi inspirasi bagi banyak muda-mudi. Marilah kita mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bagi para pemimpin bangsa dan negara ini, semoga Bapa memberi mereka kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan kearifan untuk memimpin masyarakat, bangsa, dan negara kami sehingga seluruh rakyat merasa dilindungi, diperhatikan kepentingan-kepentingannya, dan dikembangkan kesejahteraannya. Marilah kita mohon. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu.
bagi saudara kami yang menderita COVID-19. Semoga mereka merasakan kesembuhan oleh karena jamahan-Mu, agar iman mereka semakin kuat dan hidup pulih kembali seperti semula, serta mampu hidup dalam harapan untuk menjadi pelayan dan saksi-Mu yang setia. Marilah kita mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bagi pemulihan ekonomi nasional, ya Bapa, mampukanlah seluruh elemen bangsa Indonesia kompak bersatu padu dalam semangat gotong royong menjadi bagian dari solusi masalah negara sebagai dampak pandemi COVID-19 ini, sehingga negara kami ini mampu melepaskan diri dari masa-masa penuh ketidakpastian ini dengan baik dan makmur kembali. Marilah kita mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita sampaikan dalam hati intensi-intensi pribadi kita, intensi komunitas-komunitas kita, dan keluarga-keluarga kita yang bersyukur dan mohon kesembuhan, mohon berkat, mohon anugerah, juga kedamaian kekal bagi saudara yang kita doakan hari ini, Alexander Bentur, Matius Supriyati, Suster Paulo Osu, dan saudara-saudara kita yang jadi korban bencana COVID. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan. Ya Tuhan, terimalah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan, serta senantiasa membangkitkan kami dari keterpurukan kami, dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda kasih-Mu. Terimalah juga kerinduan dalam hati kami yang tidak sempat kami ungkapkan. Kabulkanlah segala permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kristus sebagaimana dalam samburan harapan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa agar persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon, semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat celah, dan menguduskan jiwa raga umat untuk merayakan pesta kebangkitan Putra-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Bapa yang mulia dan murah hati. Kami mengulurkan di Kau sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mengasihi, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia, lebih dari seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayang-Mu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Ia rela menanggung maut yang mengerikan, guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur padamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ya Bapa, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu, dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhan. Demikian pula sudah perjamuan, ya Bapa, Tuhan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Ya Tuhanku dan Allah. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan.
datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Peristiwa saudara-saudara kami yang berkumpul di tempat ini dan dimanapun berada dalam misa live streaming ini. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Peristiwa saudara-saudari yang kami intensikan hari ini. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam bagian abadi bersama Bunda Perawan Maria dan Santo Yosef, mempelainya yang tekun, tulus, suci, dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahinya, beranilah kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang, supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan berhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi yang meneguhkan iman, harapan, dan kasih kita. Berbagilah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut, mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, agar bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang luhur dan penuh kuasa, kami telah dikuatkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa dan teladan konsistensi dalam kebenaran dalam kasih Yohanes Pembaptis, kami tetap setia mengabdi Engkau dengan cinta kasih yang tak kenal lelah, sehingga kami berguna bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Apakah ada pengumuman? Terima kasih Romo. Salam dalam kasih Kristus.
kami dari lingkungan khusus Santo Yosef Pekerja, Kemenko Perekonomian, OJK mengucapkan terima kasih kepada Romo Yusuf Edi Mulyono SY yang telah berkenan memimpin misa Jumper siang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari berbagai komunitas, dari Kemenko Perekonomian, OJK, Solideo, Santa Ursula, Leonardo City Corp, alumni KM Kastan, dan saudara-saudara terkasih lainnya yang tidak dimanapun berada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang juga telah berkenan mengikuti misa siang ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada OJK yang dipimpin oleh Bapak Eri Prasetyanto yang telah bekerja keras menyiapkan misa siang ini. Semoga Allah selalu menyertai setiap langkah kita semua. Amin. Berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Rudi yang telah memberikan kata sambutannya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, istimewa saudara-saudara yang persiapan Ekaristi hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Penilaian saya disiapkan dengan sungguh baik sehingga bisa berjalan lancar menurut saya ya. Semoga ini terus bisa terjaga untuk menjaga hati teman-teman di komunitas Jumat Pertama ini, terutama di masa-masa yang sulit. Semoga Tuhan selalu memberkati dan mari kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini, sebab demi keselamatan mereka, Tuhan Yesus tidak ragu menyerahkan diri ke tangan mereka yang membuat Dia sengsara menderita di salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, semua orang yang kita doakan hari ini, juga keluarga-keluarga dan komunitas kita, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang penuh belas kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin. Ya, Mas David, terima kasih semuanya. Pak Rianto. Untuk siapa? Dari Bu Maria untuk kampus itu kampus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam misa siang hari ini, komunitas yang telah bergabung dari Kementerian Keuangan, Kemenko, dan OJK. Terima kasih juga kepada Romo Yusuf Edi Mulyono yang mempersembahkan misa pada siang hari ini. Kami
Dari panitia mohon maaf bila terdapat kekurangan atau ada yang tidak lancar selama jalannya misa. Terima kasih semuanya. Kami kembalikan ke Mas Dovi. Terima kasih Romo Edi. Selamat siang. Siang Romo. Ini orang-orang sambil menunggu lapar nih ya. Biasanya ada makan ya Romo. Biasanya ada makan ya Cil. Makannya virtual ya Pak Rudi. Iya. Itu tadi tidak lebih dari 1 jam toh? Enggak Romo. Kira-kira pas ya. Pas Romo, pas 1 jam, persis. Ya, karena Makasih, Romo. minta kemuliaan, kredo. Lagunya Pak Eri tuh mau. Pak Eri tuh yang itu tuh. Ya, kan lengkap ya. Saya kurang lebih 1 jam. Siap, Romo. Suara saya tertangkap dengan jelas, baik? Jelas, Mo. Jelas, Romo, jelas. Baik ya, syukurlah. Jelas, Mo. Renungan saya tertangkap ya, nggak putus-putus. Lancar, Romo. Jaringan bagus hari ini, tidak ada gangguan sama sekali. Oke. Ya. Baik. Semoga tidak bikin ngantuk, jangan-jangan bikin tidur. Topiknya juga menarik, Romo. Iya. Romo, kalau boleh tadi homilinya bisa ada share soft copy-nya, Romo. Supaya bisa. Nanti saya WA ya. Ya, siap Romo. Siap, bisa kami gunakan di grup-grup yang ada bersama kami. Ya, boleh. Nanti saya kirim. Oke, selamat makan siang untuk semuanya. Makasih Romo. Makasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Irma, Bu Ira.